Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, guru penggerak. Kali ini saya Eti Purwani CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bapak Daniel, sebagai objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam Bu Eti. Apa kabar Pak Daniel? Alhamdulillah sehat luar biasa ini Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Daniel, pada kegiatan ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang mana tujuannya agar nanti ketika Pak Daniel dalam pembelajaran di kelas menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Begitu ya Pak Daniel. Untuk kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Daniel. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran Bapak. Nah, tujuannya apa Pak? Oh ya, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Terus untuk yang kedua Bu, peserta didik itu nanti mampu memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat sebuah contoh rantai makanan dari ekosistem secara benar. Nah, jadi nanti materinya tentang rantai makanan, ya. Baik. Kemudian untuk arah pengembangannya yang ingin dikembangkan apa ya, Pak? Oh ya, untuk pembelajaran nanti yang ingin saya tekankan itu pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena peserta didik nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, jadi nanti siswa akan langsung mempresentasikan hasil diskusi ya terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian Pak Daniel, untuk model pembelajarannya Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Untuk modelnya nanti mungkin saya akan menggunakan PBL. Oh, begitu ya. Baik, jadi nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya. Tentunya nanti ada sintak-sintak dari PBL ya Pak ya. Oke, untuk strategi pembelajaran nanti akan memakai strategi apa Pak? Nanti di sini saya akan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, nanti mungkin ke arah diferensiasi konten dan proses. Oke, diferensiasi proses dan konten. Kalau untuk diferensiasi proses yang bagaimana Pak? Untuk diferensiasi proses itu nanti saya akan memetakan peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Nah, nantinya akan saya beri tugas yang berbeda. Seperti itu ya. Baik, jadi nanti untuk prosesnya Pak Daniel akan memetakan peserta didik pada gaya belajarnya. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian untuk kontennya seperti apa Pak? Nah, untuk kontennya nanti peserta didik itu akan menerima materi melalui tayangan video, bisa penyampaian materi secara langsung dan penggunaan media diorama yang nantinya itu dapat diterima peserta didik sesuai gaya belajarnya. Luar biasa. Jadi nanti kalau yang gaya belajar visual kita berikan video dan audio, bisa mendapatkan penyampaian materi secara langsung juga, dan kemudian kinestetik dapat mengamati media diorama sesuai gaya belajar peserta didik, gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Daniel untuk penilaiannya, nanti untuk penilaian di dalam kelas itu bagaimana Pak? Oh ya, untuk penilaiannya mungkin nanti saya ada 3. Yang pertama itu ada sikap, terus yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya nanti akan melaksanakan pengamatan dari hasil observasi, kemudian keterampilan dengan unjuk kerja dan
penilaian pengetahuan nanti saya akan ambil dari tes tertulis. Nah, nanti untuk kelasnya nanti Pak Daniel kelas berapa ya? Kelas 5. Oh, kelas 5. Nah, untuk jamnya Pak, jam berapa ya? Untuk jamnya mungkin jam 10. Harinya ya? Kalau hari Rabu. Oke Pak Daniel, mungkin pertanyaan saya hanya itu saja. Jadi saya hanya ingin tahu arah pembelajaran Pak Daniel karena nanti saya pantau berkaitan dengan hal itu dan saya harapkan nanti di hari Rabu untuk pelaksanaan observasi Pak Daniel bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan yang telah Bapak rencanakan seperti tujuan pembelajarannya, strategi dan model ataupun sebagainya. Saya juga berharap semua bisa teramati, tercatat, ada pembelajaran yang maksimal untuk siswa. Semoga nanti di hari Rabu kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan observasi dan setelah observasi kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Nah, baik Pak Daniel, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi demikian kawan-kawan untuk kegiatan pra-observasi saya bersama Pak Daniel. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, salah satu dari kalian saya minta ketua kelasnya memimpin doa untuk siang ini. Rama, ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ya, siapa untuk hari ini yang tidak masuk? Ada tidak? Masuk semua, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pembelajaran, marilah kita bernyanyi dulu sebagai bentuk kita mempunyai rasa nasionalisme. Oke, hari ini kita nyanyi Indonesia Raya. Oke, nanti kalau musiknya sudah di-play, kalian ikuti, oke? Berarti masuk, gitu ya. Indonesia ayu matu di sanalah aku berdiri dari Bandung. Indonesia berbangsa. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana perasaan anak-anak? Senang, ya? Senang. Waktu minta untuk memasukkan stik perasaan pada papan perasaan di depan, ya? Mungkin dimulai dari Ija. Masih ingatkah kalian anak-anak untuk materi minggu kemarin tentang apa? Tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, pada materi rantai makanan, yaitu yang pertama dengan mengamati gambar, murid mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, dengan memahami peran antar makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, marilah kita melakukan kegiatan ice breaking dulu.
Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Belum ada yang tahu ya? Contohnya makhluk hidup mendapatkan energi dari mana? Dari apa? Dari makanan. Dari makanan makhluk itu mendapatkan energi. Coba baik anak, mari kita lihat gambar di depan. Ada sebuah percakapan. Coba dibaca dulu. Terus apa pendapatmu setelah melihat gambar di depan? Coba ayo. Anak-anak, mari kita lihat gambar di depan. Ada sebuah percakapan. Coba dibaca nanti. Temukan pendapatmu dari gambar itu. Yuk. Sudah belum? Sudah? Nah, sudah dibaca? Sudah Nah, setelah kita melihat percakapan di depan, bagaimana nasib laba-laba itu? Mati. Ya. Mengapa kok mati? Karena kelaparan, karena tidak mendapatkan energi. Itu. Nah, selanjutnya ini pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dimakan pada suatu makhluk hidup. Kita mengamati gambar di depan. Untuk nomor 1 sebagai apa ini? Produsen. Betul. Nomor 2 sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 nanti tugasnya apa? Ya, memakan produsen. Terus untuk gambar nomor 3 sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Tuh. Terus gambar nomor 4. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Nomor 4 gambarnya harimau. Terus yang terakhir nomor 5 sebagai apa? Pengurai. Ya, sebagai pengurai atau bakteri atau jamur. Melanjutkan atau lebih dalam ke pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum tadi pembelajaran, Pak Guru sudah memberikan atau pilihan untuk minat pelajaran kalian anak-anak. Untuk yang pertama, untuk kelompok A ini anak-anak yang suka praktek. Dalam pembelajaran itu suka praktek seperti itu. Terus untuk kelompok B itu yang suka anak-anak yang suka melihat gambar, melihat tayangan video dan lain-lain. Dan untuk kelompok C, anak-anak yang suka mendengarkan, baik mendengarkan musik atau mendengarkan apa. Pak Guru akan membagikan sumber belajar untuk kelompok B dan C. Di meja sudah ada sebuah laptop, nanti dipergunakan untuk mengerjakan tugas atau LKPD. Nah, untuk yang kelompok A, ini ada sumber belajar diorama, nanti untuk belajar tentang rantai makanan. Itu, Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama teman satu kelompoknya. Sekarang bisa dimulai. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah semua? Sudah. Pak Guru minta setiap kelompok
mempresentasikan hasilnya di depan. Nggih, mungkin ada kelompok yang sudah siap. Sudah siap belum? Yang sudah siap ayo tunjuk jari. Akhir kelompok A, nggih. Ayo maju untuk menampilkan hasilnya ya. Yo, di sini, di sini, yo. Di sini. Nah, kita akan bermain peran nggih, rantai makanan nggih. Ya, coba yuk. Silakan. Perkenalkan saya Bintang, saya sebelum menjadi konsumen tingkat 1 yang menggunakan fungsi atau badi. Ya. Perkenalkan nama saya Rama, saya berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menggunakan konsumen tingkat 1. Perkenalkan nama saya Wisnu yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang menggunakan konsumen tingkat 2. Perkenalkan nama saya Ahmad Zahami, saya berperan sebagai jamu atau penilai. Ya. Tepuk tangan untuk tadi kelompok A sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Sekarang giliran kelompok B. Yo, sekarang maju ke depan. Yo. Mas, dulu. Pulang. Ke sana, Pak, ya. Perkenalkan kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Rumput yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Ulat yaitu sebagai konsumen primer yang karena ulat merupakan hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ulat yang memakan mutu untuk kelangsungan hidupnya. Burung yaitu konsumen sekunder karena ulat merupakan memakan hewan karnivora dan burung memakan ulat sebagai sumber energinya. Kucing yaitu konsumen puncak. Kucing memakan burung untuk kelangsungan hidupnya. Pengurai tujuannya mengurai kucing agar zat yang dan nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sudah? Tepuk tangan untuk sekarang lanjut, tadi kelompok B sudah. Sekarang giliran kelompok C. Yo maju ke depan, nggih. Yo, yang suka menyanyi nggih, yang keras ya, ke sana. Yo, nggih. Tenang dulu, yo. Perkenalkan kami dari kelompok C, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya, yuk. Sudah mulai. Mana di mana adik-adik ada, adik-adik ada, di mana sang adikku. Mana di mana adik-adik itu dimakan oleh ular. Ular dimakan hewan, hewan sudah mati menjadi bubuk dari tangan padi. Ular dimakan hewan, hewan sudah mati menjadi makanan lalu dipelajari. Ya, tepuk tangan. Oke, bagus sekali ya. Silakan duduk. Ya, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan dan sudah presentasi nih tiap kelompok ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan evaluasi dari apa yang kamu pelajari tadi. Oke. Nah, ini teman. Yang sudah mendapatkan bisa dimulai ya, untuk mengisi identitas lalu mengerjakan soal yang itu, ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan, ya. Jadikan satu sini ya. Sudah? On? Nah, ini sudah selesai. Terus? Ya anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Rantai makanan, ya, rantai makanan. Apa pengertian dari rantai makanan tadi? Proses, iya, interproses dimakan antar makhluk hidup. Nah, di dalam rantai makanan tadi ada berapa komponen? Ada 3. Yang pertama apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, anak, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Yuk, sesuai itu diisi papan perasaan depan. Tadi dimulai dari sini, sekarang dimulai dari sini. Yuk, tangan dulu, yuk. Iya, lanjut. Terus? Sebelum nanti pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mungkin kalian bisa pimpin untuk memimpin doanya. Terima kasih untuk kalian sudah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk pesan Pak Daniel, nanti setelah pulang belajar dikurangi main HP-nya, itu pulang langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Seperti itu, ya. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya. Kali ini saya sudah sampai pada
pada hari ini saya dibersamai oleh pengajar praktek saya, Ibu Sri Setianingsih. Kemudian saya juga dibersamai oleh rekan sejawat saya, Bapak Daniel India Moko. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan pasca pra-observasi ya Pak, kemudian observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Oke, langsung saja ya Pak Daniel ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Daniel. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Daniel. Untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya hanya ingin mengajak Pak Daniel terkhusus pada kegiatan yang telah Bapak lakukan, pembelajaran Pak Daniel di kelas 5 tentang konten makanan ya kemarin ya. Yang sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Daniel. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Pak Daniel setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah untuk pelaksanaan belajar kemarin perasaan saya alhamdulillah sedikit puas gitu, karena masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana kita kemarin melaksanakan pembelajaran dengan adanya supervisor di kelas? Saya kan observasi Pak Daniel, rasanya bagaimana? Kemarin sedikit tegang karena biasanya itu saya mengajar tidak ada yang mengamati, kemarin ada yang mengamati, dan alhamdulillahnya selanjutnya itu berjalan dengan lancar seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, untuk berikutnya bisa Pak Daniel ceritakan kembali proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Oh ya, nah untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sesuai dengan perencanaan saya itu tujuannya juga sudah saya juga menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk seperti itu, dan alhamdulillah anak-anak itu juga sangat antusias, suka dan senang. Mereka memilih sendiri apa yang diambil sesuai dengan kesukaan mereka. Baik, seperti itu ya Pak. Jadi Pak Daniel kemarin memang sudah saya amati ya, tujuannya sudah disampaikan, kemudian pembelajarannya juga menggunakan diferensiasi konten dan proses juga. Nah, kemudian anak-anak juga memilih sendiri sesuai dengan minatnya gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi Pak Daniel, selanjutnya area pengembangan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin apa Pak? Mungkin untuk pengembangan selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu pada mata pelajaran lain, mata pelajaran bahasa Indonesia, IPAS, matematika. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dimasukkan ke semua mata pelajaran. Jadi Pak Daniel ini akan menggunakan pembelajaran diferensiasi untuk semua mata pelajaran agar pembelajarannya lebih pada. Kemudian untuk lainnya ada Pak, untuk pengembangan lainnya? Mungkin pengembangan lainnya dari siswa. Mungkin kemarin kan terdapat beberapa siswa kurang ada satu dua yang kurang gimana gitu, masih takut untuk melakukan atau memberikan pendapatnya. Baik, berarti Pak Daniel nanti akan menggunakan atau mengembangkan area kondisi belajar yang nyaman, juga dan menyenangkan, juga untuk melatih muridnya untuk percaya diri menyampaikan pendapat juga jawabannya sendiri. Oke, kemarin Pak Daniel sudah melakukan pembelajaran dengan model PBL ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya lihat kemarin, Pak Daniel dalam observasi yang sudah saya amati,
untuk model pembelajaran Pak Dan itu sudah terlihat sintak-sintaknya. Kemudian juga anak-anak juga diajak berdiskusi, menyanyi, juga presentasi, kemudian ada juga evaluasi. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait hambatan Pak Daniel. Apa hambatan yang Pak Daniel temui di saat pembelajaran kemarin? Hambatannya mungkin kemarin pada persiapan ya, di mana waktu persiapan saya itu mengambil setelah istirahat seperti itu jam 10, sehingga untuk pemasangan sarana dan prasarana menyiapkan itu agak sedikit terburu-buru, makanya hasilnya kurang maksimal. Berarti kendalanya atau hambatannya kemarin saat Pak Daniel pemasangan LCD itu karena pemasangannya langsung seperti itu ya, jadi tidak dipersiapkan sebelum di jam istirahatnya itu Pak Daniel belum memasang seperti itu. Ada hal lain lagi yang hambatannya Pak selain terkendala teknis LCD tadi? Mungkin ya itu tadi untuk hambatannya saya akan menekankan pada anak-anak. Nah kemarin ada beberapa siswa yang takut ya untuk mengeluarkan kemukaannya karena dia kurang percaya diri seperti itu. Iya betul. Seperti yang sudah saya lihat kemarin juga dalam observasi, memang ada anak yang ya itu saja yang berani menjawab dan cenderung istilahnya yang tidak aktif ya, cuma pasif, yang aktif aktif ya di zona nyamannya karena memang itu ya. Terus kemudian apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan mungkin nanti saya bisa memaksimalkan anak-anak. Jadi saya hanya kemarin kan saya hanya memberi batasan siapa yang saya tunjuk menjawab. Kemarin besok itu kemungkinan saya akan tunjuk saya langsung. Jadi murid si A, ayo menjawab seperti ini, seperti itu. Berarti Pak Daniel besok langsung tunjuk nama atau menyebutkan nama agar nanti aktif ya, tidak pasif gitu ya. Kemudian setelah ini rencana apa yang akan Bapak lakukan setelah observasi atau pembelajaran kemarin? Oh ya, rencananya untuk yang selanjutnya ya, untuk saya akan melakukan belajar diferensi di semua mata pelajaran. Berarti memberikan kesempatan yang lebih kepada peserta didik, ya, itu dan yang terpenting itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berarti Pak Daniel rencananya untuk besok lagi itu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, hobi akademik murid, kemudian jadi secara berkelanjutan seperti itu ya Pak ya, tidak stop di sini aja gitu. Baiklah Pak Daniel, luar biasa sekali percakapan pada siang ini. Terima kasih nih, kemarin Pak Daniel sudah bersedia saya observasi dan hari ini juga terima kasih sekali Pak Daniel sudah meluangkan waktunya untuk saya ajak kegiatan pasca observasi ini. Kedepannya semoga Pak Daniel selalu sehat, kemudian dapat melaksanakan tugas dengan baik, kemudian juga pembelajaran Pak Daniel juga semakin menarik dan intinya keberhasilan anak ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai ataupun tujuan nanti lebih baik. Terima kasih Pak Daniel. Sama-sama. Demikianlah sahabat Mira untuk kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.